Ini asal Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kata Nabi, aku melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan madad ruhani dari Allah langsung kepadamu. Radhiyallahu taala anhu. Dia pulang, masuk ke khalwah, mengarang kitab Aqaidu Ahli Sunnati wal Jamaah. Kemudian keluar, kalau saya tidak ingat ketika Salatul Jum'ah, beliau bawa kitabnya, karangan beliau itu, sambil beliau mengatakan bahwa saya melepaskan akidah sesat dan saya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, sambil beliau lempar sorban beliau. Ketika ulama'u ahlul hadith melihat ajaran-ajaran beliau, nasabuhu imama ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau diangkat menjadi imam ahlu sunnah wal jamaah. Imam Al-Ghazali juga jangan ada yang ragu dengan madhab al-Imam Syafi'i. Jangan ragu dengan madhab al-Imam Syafi'i. Sampai ada seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Al-Imamul Bushanji. Apa kata beliau? Alhamdulillah alladhi syarrafa al-wujud bi sahibil maqamil mahmud wal hawdil mawrud wal liwa'il ma'qud والشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد وحبيبنا محمد وقرة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ما بعد. Saudara, siang ini menarik hati kita dari berbagai macam tempat, bermacam-macam perbedaan umur, jabatan, pekerjaan, dan lain-lain ditarik oleh satu tarikan, adalah tarikan Maulana Muhammad, tarikan Habibuna Muhammad, tarikan Rasulullah, tarikan Habibillah. Karena Nabi ingin kita menghadiri upacara penghargaan kepada salah satu cucu beliau, salah satu tetesan darah Rasulullah, salah satu pengemban ajaran Rasulullah. Mengingatkan kita, karena dulu ada cucu Nabi yang kalau malam yaqumul lail, berdiri bertahajud, saudara. Cucu Rasulullah, cucu Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. Karena wallahi safiyal bal, hatinya bersih, air matanya gampang menetes, mendoakan anak cucunya, mendoakan murid-muridnya, mendoakan umat Rasulullah agar jangan ada satupun yang tergabung di dalam umat Muhammad meninggal su'ul khatimah. Kalau Anda ingin tahu hati waliullah, bila Anda ingin mengenal hati waliullah, tidak pernah tidak menangis, saudara. Mulutnya boleh tertawa, matanya boleh biasa, tapi hatinya selalu menangis, mendoakan umat Nabi Muhammad wirathatan min jaddihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad di hadis yang sangat panjang?
wa hammi li ajli ummati. Kalau ada kesusahan pikiran saya, kata Nabi Muhammad, adalah untuk umatku. Sebetulnya saya tadi sudah ngomong, saya nggak usah ceramah terlalu siang. Cukup Habib Abdul Qadir. Tidak terlalu siang, yang ingin saya sampaikan tadi sudah disampaikan oleh sahabat dan saudara saya Habib Muhdhar, oleh kiai kita tadi. Saya memang ingin membahas tentang Ahlus Sunnah, tapi sudah tersampaikan. Walhamdulillah. Tetap saya ulas sedikit. Ini penting ini. Tadi saya di mobil membuka rekaman pertemuan 200 ulama dunia lebih, alamul islami. Ini bukan ulama kelas saya, ulamaul alam kullih. Diwakili 200 lebih ulama kaliber internasional. Yang dikenal dengan sebutan Mu'tamarus Shishan. Di situ hadir Mufti Diyar Al-Misriyah Syekh Ali Jum'ah hadir. Bahkan ada hadir satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafidhu Sahihil Bukhari sanadan wa matna. Yang hafal Sahih Bukhari sanad dan matanya ikut hadir. Rahimahullah, kurang lebih setahun lalu meninggal. Dari Hadramut hadir Sayyidi Al-Habib Umar, Sayyidi Al-Habib Ali dan lain-lain, banyak hadir. Kenapa perlu saya sampaikan? Pertemuan itu membahas siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa hari berdebat, tanya jawab, terus ringkasnya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut Al-Imamul Asy'ari dan Al-Imamul Maturidi di dalam ilmu tauhid. Di dalam ilmu fikih madzhabul arba'ah. Di dalam ilmu tasawuf adalah pengikut Al-Imamul Junaid. Selain ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini memang penting dibahas. Bahkan para peserta muktamar mengingatkan agar hasil muktamar ini disebar ke seluruh pelosok-pelosok, kota-kota, desa-desa, agar mereka mengerti bahwa satu-satunya ajaran yang dulu diajarkan Nabi Muhammad yang benar hanyalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tambahkan sedikit. Ini dari saya, bukan dari muktamar. Saya baca di dalam salah satu kitab namanya Tabyinu Kadhibil Muftari Fima Nusiba Ilal Imam Al-Asy'ari, karangan Al-Hafidh Ibn Asakir. Di situ diceritakan, memang saya dari dulu bertanya-tanya, ini akidah Ahlus Sunnah dari mana? Wujud Qidam Baqa ini dari mana? Kalau kita baca hadis, tidak pernah kita temukan itu wujud Qidam Baqa. Dari mana ini berasal? Allah, ternyata saudara, ternyata di malam likuran atau belasan, malam 17 ke sana, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala sedang membaca Al-Quran di Masjid Jami'. Saya ulangi, Al-Imam Al-Asy'ari sedang membaca Al-Quranul Karim di Masjid Jami', malam hari. Kemudian beliau tertidur. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bermimpi Nabi Muhammad berkata kepada beliau, Nabi Muhammad bersabda kepada Imam Asy'ari, "Ya Abul Hasan, unsuril madzahib al-marwiyata anni fa innahal haq." Tolonglah ajaran-ajaran mazhab yang berasal dari hadis-hadisku, karena disitulah ada kebenaran. Saat itu belum ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini belum ada. Imam Asy'ari terbangun, masih belum mengikuti pesan tadi. Bagaimana mungkin ini saya ikuti? Saya berpuluh tahun mempelajari ilmu, bagaimana akan saya tinggal? Pulang beliau. Besoknya masuk ke masjid itu lagi,
baca Al-Quran lagi, mimpi Nabi Muhammad lagi, pesannya sama. Mulai goyang. Ini benar, ini isyarah ini. Kembali lagi ke rumah. Terjadi lagi yang ketiga, ya Abul Hasan, unsuril madhahib al-marwiyata anni fa innaha al-haq. Ditambah oleh Nabi Muhammad, laula anni ra'aituka bi anna Allah yamudduka bimadadin min indih lama qumtu anka. Ini asal Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kata Nabi, aku melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan madad ruhani dari Allah langsung kepadamu. Radhiyallahu taala anhu. Beliau pulang, masuk ke khalwah, mengarang kitab Aqaidu Ahli Sunnati wal Jamaah. Kemudian keluar, kalau saya tidak ingat ketika Salatul Jum'ah, beliau bawa kitabnya, karangan beliau itu, sambil beliau mengatakan bahwa saya melepaskan akidah sesat dan saya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, sambil beliau lempar sorban beliau. Ini akidah-akidah yang sesat saya lempar seperti ini. Jubahnya juga beliau lempar. Ketika ulama'u ahlul hadis melihat ajaran-ajaran beliau, nasabuhu imama ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau diangkat menjadi imam ahlu sunnah wal jamaah. InsyaAllah lain waktu saya lanjutkan lagi pembahasan tentang madzhabul arba'ah, tentang al-Imamul Junaid, tentang al-Imamul Ghazali. Juga jangan ada yang ragu dengan madhab al-Imam Syafi'i. Jangan ragu dengan madhab al-Imam Syafi'i. Sampai ada seorang ulama Syafi'iyah yang bernama al-Imamul Bushanji. Apa kata beliau? Ana syafi'iyun ma hayitu fa in amut fa wasiyati linnas an yatasyaffa'u. Aku selalu mengikuti Imam Syafi'i, kata beliau, sampai kalau nanti saya mati, wasiat saya adalah ikutlah kepada al-Imam Syafi'i. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Allahumma ya Allah, kami mengemis kepada Allah, semua yang hadir laki, tua, muda, agar kami pulang ke rumah membawa sirrul Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid, membawa asrar Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Hati kami dijadikan hati yang bersih, ibadah kami dijadikan ibadah yang ikhlas, anak-anak kami dijadikan orang yang cinta salat, cinta qiyamul lail, cinta salatul duha, senang mengaji Al-Quran, senang mengaji kitab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ajib du'ana ya Allah, ajib du'ana ya Allah, اقضي حاجاتنا يا الله، طهر قلوبنا يا الله، قربنا إلى مولانا رسول الله، أدخلنا في دائرة رسول الله، اجمعنا برسول الله. Beri kami rezeki mimpi Rasulullah, beri kami rezeki mimpi Rasulullah. Qabla al-mamati ya Allah, qabla al-mamati ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, sebelum kami bertemu malaikat Israel, sebelum kami memasuki alam barzah, nashtaqu ila ra'yati Rasulillah. Kami ingin bertemu dulu dengan Nabi Muhammad, ingin bermimpi Nabi Muhammad, ingin didoakan Nabi Muhammad agar kematian kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bersih, dosa-dosa kami dihapus, anak-anak kami dijaga, istri-istri kami dijadikan istri yang baik, santri-santri kami dijadikan santri yang baik. Di umat Nabi Muhammad diperbanyak wali-wali Allah, diperbanyak wali-wali Allah, diperbanyak wali-wali Allah. Mudah-mudahan fil ummah Muhammadiyah muncul aulia Allah, muncul orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya Allah, bi barakati waliyika hadza wa bi barakati kulli man hadar min awliyaik wa anbiyaik wa rusulik wa sayyidil mursalin, iqdi hajatina ya Allah.
kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Narja' bil qabul, kami pulang membawa qabul, membawa qabul, membawa qabul, membawa maghfirah, membawa asrar, membawa barakah, membawa al-qurbu bi maulana Rasulillah. Lisan kami menjadi enteng membaca salawat ala Nabi, hati kami menjadi riang mengingat Nabi Muhammad, mata kami senang membaca salawat ala Nabi Muhammad, dan jadikan anak-anak kami seperti itu ya Allah. Al-aulad wal banat wal dhurriyyah wat talamid wa kullu man ahabba awliyaik wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Saya tutup sambutan saya sekedar sebagai pedoman hidup. Saya baca di dalam salah satu kitab namanya Tanwirul Qulub, bagian depan muqaddimah. Ada kata-kata bagus dari Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. La yakunul wali waliyan illa idha kana ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Walau kana ala aqidati ghairihim lataba an dzalik. Tidak ada seorang wali bisa menjadi waliullah kalau tidak mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.